lebih kurang 2 tahun yang lalu kita mengalami pandemi. Bukan hanya kita, tapi seluruh dunia mengalaminya. Nah, pandemi tersebut membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan kita. Itu juga dalam kehidupan pekerjaan kita. Yang biasanya kita harus ke kantor setiap pagi, kita dipaksa oleh keadaan untuk bisa bekerja di mana saja. Atau mungkin yang biasa disebut work from home. Mungkin sering dari kita menggunakan Zoom meeting yang untuk kita bekerja, untuk meeting ketemu orang, dan lain sebagainya. Lebih daripada itu, kita mau tahu perbedaan dari Zoom meeting dan Zoom room itu apa sih? Kita persilakan Pak Sony. Oke, thank you. Jadi simple aja, yang sering kita kenal itu adalah Zoom meeting. Jadi Zoom meeting ada satu aplikasi yang kita memang pasang di WhatsApp, Android, iOS atau komputer. Jadi di Android kita bisa pasang Zoom meeting, bisa WhatsApp ataupun yang lain-lain. Gitu. Jadi dikunci. Tapi kalau untuk Zoom Room itu adalah satu aplikasi di mana begitu kita pasang di satu komputer atau PC, nah nanti PC tersebut hanya bisa untuk Zoom aja. Kenapa? Karena begitu kita hidupin langsung muncul menu daripada Zoom. Jadi memang Zoom Room ini khususkan. Apa bedanya? Ya, tentunya nanti dengan Zoom Room ini kita ada special feature gitu kan ya. Misalnya satu, kita punya ada touch screen di atas meja, yang kita bisa kontrol, kita lihat name-nya, schedule, simple. Jadi begitu kita masuk ke ruangan yang sudah ada Zoom Room, kita tinggal pencet satu tombol dan kita bisa terkonek. Itu simpelnya seperti begitu. Mungkin teman-teman semua sudah sering gunain Zoom meeting, tapi untuk Zoom Room ini sendiri bisa digunain di mana aja sih Pak? Maksudnya apakah itu sebenarnya sama seperti Zoom meeting atau gimana Pak? Ya, intinya mirip gitu ya. Jadi dari Zoom meeting sendiri memang dipakai untuk conference. Tapi kalau untuk Zoom Room, dia tuh sebetulnya adalah kalau kita yang kenal dulu video conference, yang perangkat dedicated khusus satu perangkat di mana itu ada kamera, sudah ada speaker dan lain-lain, itu khusus gitu. Nah, dalam hal ini Zoom Room adalah satu app gitu ya. Memang dibuat dalam tanda petik meniru sebenarnya. Iya, begitu. Jadi kayak seperti analoginya gimana? Nah, boleh saya analogikan? Boleh. Nah, ini kan satu botol. Ya. Nah, botol ini kan bisa dipakai macam-macam karena diisi untuk madu, sirup ataupun. Nah, kalau kayak Zoom Room ini memang khusus yang ada sudah ada labelnya. Dalam hal ini adalah Cooking, gitu kan ya. Nah, di sini ya memang khusus begitu kita buka, artinya adalah khusus untuk kopi. Ya, ini memang khusus gitu kan ya. Nah, kita Oke, silakan Pak. Namanya untuk Zoom Room ini Pak, apa sih Pak? Harus ada untuk kita pakai Zoom Room ini? Ya, jadi macam-macam gitu ya. Paling simpel adalah ini. Yang kedua, kita juga bisa integrasikan. Kebetulan di sini samping saya ada Pak Christian di Poli. Itu ada satu perangkat khusus yang bisa dipasang Zoom Room. Ya, betul. Jadi memang Zoom Room ini boleh dibilang user atau mungkin karyawan ya udah biasa nih selama pandemi menggunakan laptop kerja dari rumah atau dari manapun gitu ya. Nah, mereka waktu mau kembali ke kantor, harapannya juga sama mudahnya waktu mereka menggunakan laptop. Itu kenapa memang perangkat yang dilengkapi dengan Zoom Room ini itu lebih friendly atau usernya lebih terbiasa nih cara mute, unmute gitu ya. Nah, itu di mana dari Poly ya, sebelumnya lebih kenal dengan Polycom atau Plantronic, nah sekarang Poly, itu perangkatnya memang sudah dikhususkan untuk Zoom Room gitu. Jadi begitu masuk ruang meeting, oh ya ada kalendernya. Gini Bu, Nah kita bisa klik
untuk join. Gitu. Jadi nggak perlu, oh ya laptopnya gitu ya, kalau mungkin pakai laptop ya, mungkin mau join meeting juga laptopnya kan, waduh harus ada Windows update atau pas lambat karena ada virus gitu ya. Nah ini memang perangkat Poly bilang bisa mendukung untuk kemudahan user pengguna ya waktu join ke Zoom meeting. Iya, betul gitu ya. Kalau saya boleh tahu Pak, kalau Poli ini sudah di mana aja sih Pak? Ya. Di tempat mana aja mungkin di yang kita pada tahu gitu di mana atau di Poly sebenarnya sebelumnya Polycom atau Plantronics sudah cukup lama di Indonesia. Jadi kalau yang lebih terkenal dengan maksudnya lebih kenal ya dengan Polycom itu memang banyak misal di kementerian itu cukup banyak yang menggunakan di angkatan juga. Nah, sekarang memang Poly dengan brand baru atau rebranding ya itu solusi-solusinya juga lebih lengkap lagi. Jadi udah tuh istilahnya yang bring your own device, yang untuk connect ke laptop juga ada. Nah, contohnya sebenarnya yang ini, yang kita pakai speakerphone ini juga sekarang ada baru dari Poly. Juga kamera yang digunakan untuk acara ini juga itu dari Poly, itu simple plug and play, dikoneksikan ke laptop. Ya. Dan kita tambahkan lagi juga tadi kita tekankan mengenai Zoom Room. Zoom Room adalah satu ekosistem ya, mana kita taruh bisa PC ataupun ada speakerphone seperti di Poly ataupun kamera USB gitu kan, ataupun ada di depan misal meeting room kita tinggal panel gitu kan ya, ada panel juga dari Poly gitu kan ya, atau panel lain atau pakai iPad itu sebagai untuk reservation ya gitu, simple. Ya, jadi kalau dengan Polri harapannya memang misal oh ya ada kegiatannya apa gitu ya. Nah, memang dari Polri rata-rata untuk yang komputernya itu sudah dilengkapi misal kameranya dengan otomatis bisa mendeteksi pembicaranya. Jadi memang kelihatan ada perbedaan dibanding yang sebelumnya. Menggunakan yang kamera pakai remote control dari Polri juga ada. Ada plus dan minusnya yang sekarang kita gunakan nih yang terbarunya nih Pak ya. ya ini yang terbaru. Deteksi dari suara aja gitu ya. Ya suara dan wajah nanti juga improve ditingkatkan saat mendeteksi kita berempat ini juga langsung bisa di capture pesertanya ya. Jadi kalau kita biasanya meeting dengan Zoom menggunakan laptop kan masing-masing kelihatan nih wajahnya di cell-nya ya. Kalau di ruangan seperti kita ini harapannya ada yang duduk lebih jauh atau di depan itu sama tampilannya ya di capture untuk lawan serta yang Zoom. Nah ini bisa dilakukan dengan gampang. Juga nggak perlu dengan orangnya yang kejar-kejar gitu, mana nih pembicaranya sekarang gitu ya. Dia kan deteksi sendiri gitu ya Pak ya. Oke, keren banget ya Pak berarti kameranya. Kalau misalnya ini Pak, untuk proses implementasinya sendiri, itu dibutuhkan waktu berapa lama sih Pak? Jadi memang nanti kalau implementasi tergantung nih deployment-nya berapa lokasi, terus apakah perlu nanti hanya USB plug and play ke laptop itu mungkin lebih cepat. Nanti kalau yang lebih sophisticated atau lebih bagus ideal ya nanti dengan Mas Ryan nih lebih tahu ya untuk solusi komplitnya seperti apa. Itu nanti di berikutnya ya Pak. Masih mau tanya-tanya tentang Poli nih Pak. Pendekatan Poli berubah selama 2 tahun 3 tahun terakhir ini gimana sih Pak? Ya, jadi memang kalau boleh dibilang sekarang trennya itu tempat kerja bukan lagi kantor atau physical location, tapi sebenarnya apa yang kita lakukan. Jadi work is no longer a place, work is what you do. Jadi kita harapannya dengan trend shifting ini kita dipacu nih untuk mengikuti ya bisa kerja dimanapun. Jadi kalau dilihat Poli coba merespons kebutuhan. Jadi sekarang solusinya juga lengkap, ada yang headset gitu ya. Jadi bisa dipakai kita bisa kerja di luar di tempat bising suaranya nggak masuk.
jadi headset. Mungkin yang nggak terbiasa dengan headset, nah dari Poly ada yang speakerphone yang kita gunakan juga saat ini. Jadi mungkin ada yang, aduh saya nggak cocok nih karena headsetnya neken kepala gitu ya, lama dan waktu lama. Nah, speakerphone bisa lebih ini fasih ya. Lalu untuk yang di ruang meeting ya, ruang meeting kembali ukurannya ada yang small, medium, large, atau custom. Dan nanti yang lebih jelaskan oleh klien ya. Nah itu dari Poly bisa menyesuaikan kebutuhannya. Jadi itu yang sekarang ya. Misalnya baru ada yang istilah hybrid working ya. Jadi bagian ada yang masih remote, sebagian ada yang di kantor, dan juga untuk mungkin di dunia pendidikan kita trennya sekarang udah kembali ke sekolah ya. Kita nggak tahu nih seperti apa nanti. Kalau harapannya memang tetap di edukasi mereka sudah siap dengan teknologi. Kalau ada sesuatu yang terjadi, untuk remote learning juga sudah siap. Mungkin kan juga ya Pak, kalau pengajaran sekolah seperti itu, untuk kampus mungkin. Ya, sangat mungkin memang kebetulan yang menggunakan Poly udah banyak untuk di dunia pendidikan. Ya, yang sudah speaker tracking, jadi pengajarnya bergerak, kameranya otomatis mengikuti. Jadi itu memang waktu awal kan sebisa mungkin menghindari menyentuh barang bersamaan ya, itu tuh mungkin case-nya remote control. Jadi memang dibutuhkan. Seperti ini gitu, karena kebutuhannya saat ini nggak boleh pegang-pegang barang-barang gitu kan, karena virus hal gitu. Iya Pak. Coba. Nah, kalau untuk visi Poly sendiri Pak, hari ini dan masa akan datang, seperti apa tuh Pak? Jadi visi Poly tentu akan mengikuti tren ya. Selama ini boleh bilang tren terakhir itu terkait hybrid working. Jadi kita masih beberapa perusahaan atau entitas diperbolehkan untuk kerja dimanapun. Sebagian mungkin tetap harus masuk ke kantor ya. Jadi kita lihat dari si Poly konsepnya meeting equality. Jadi walaupun join meeting online dari luar, suara ataupun kualitas gambarnya tetap seolah-olah mereka ada di kantor. Ya, benar juga dari beberapa customer kita itu waktu pandemi masih naik-naik, banyak juga mereka working from home. Kemudian beberapa bulan lalu sudah turun, balik lagi ke office dan pakai mereka kayak seperti speakerphone gitu kan ya. Cuma sekarang ini naik lagi ya kelihatannya ya. Balik kata ya Pak. Ya, dan daerah-daerah. Ini dengan kemajuan teknologi ini sangat memudahkan ya, mungkin banyak perusahaan yang tersebar di luar pun bisa terkoneksi dalam satu device gitu. Iya, jadi intinya kita sekarang sudah meeting gitu ya, yang tadinya harus di kantor, sekarang pokoknya kita mau meeting asal ada internet ya. Kalau dulu kan tehnya sekarang asal meeting ada internet ya. Kemarin sempat melandai rupanya COVID gitu kan. Ya itu pasti kan butuh teknologi seperti itu. Mungkin sekarang udah mulai kembali, sebagian kembali ke kantor atau mungkin ada yang masih kerja di rumah, pasti juga butuh teknologi ini seperti apa yang disebutkan Zoom, ke penunjangnya dari Poly. Terakhir untuk Poly, untuk yang berbasis cloud, media berbasis cloud ini Pak, ingin menggunakan informasi seperti Zoom, sangat lebih sering menggunakan pendekatan UFD. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Jadi memang sebelum pandemi ini, masa pandemi ya, rata-rata yang diperlukan USB karena plug and play mereka udah apa tempatnya apa adanya ya udah USB meeting online gitu ya. Nah, berarti sekarang ke hybrid working, nah itu di mana nanti juga perangkatnya mungkin udah lebih proper di ruangan, jadi kita bisa join, suaranya juga jelas karena meetingnya di satu ruangan udah lebih dari satu orang, rame-rame gitu ya. Nah, jadi memang tadi kembali ke dengan digabung Zoom Room, itu memang experience atau pengalaman user yang sebelumnya dari laptop mereka bisa operasikan meetingnya ya
mute unmute sendiri. Nah, dengan perangkat yang udah ada Zoom room-nya, native Zoom room, itu experience-nya bisa sama. Dimanapun kualitas kerjanya tetap sama hasilnya ya. Ya, jadi user nggak kesulitan, apa mungkin harus kontak tim IT ya, ini gimana sih cara join meeting, gimana sih cara mute, unmute. Nah, itu memang dengan Zoom Room itu bisa dimudahkan, jadi interface-nya, touchscreen-nya yang untuk kontrol meeting-nya itu sama dengan Zoom meeting. Itu buat saya nih Pak, yang agak-agak gaptek ya, yang dari finance sebenarnya kurang ngerti, mungkin yang IT lebih ngerti gitu. Ya. Taunya duit gitu ya. Itu sangat memudahkan ya Pak, karena simpel, mudah dicoba. Oke. Mungkin dari Pak Rian bisa jelaskan sedikit tentang tren yang saat ini itu seperti apa sih? Mungkin untuk tren saat ini kan ada dari Zoom, terus dari Poly. Nah, itu gimana sih kita combine-nya dari si meetingnya juga dari dulu yang masuk semua, terus berubah jadi hybrid sampai kan nanti usernya enak menggunakan ya jadi ke smart meeting room ini. Jadi untuk si Poly sebagai penyedia conference-nya, dari Zoom sebagai software-nya, nah, kita combine coba supaya jadi suatu ruang meeting itu ya bisa dipakai langsung untuk si user-user ini. Jadi maupun hybrid ataupun yang di kantor itu bisa berhubungan dengan baik. Kurang lebih si smart meeting room ini bakal jadi tren untuk kedepannya ini. Kayak tren smart room gitu kali ya. Smart room. Ya apa sih Pak? Misalkan tren smart room yang saat ini tuh apa maksudnya? Apa harus ada angka ini, harus standarnya apa gitu maksudnya? Satu ideal, smart room yang ideal perlu apa aja sih Pak? Ya, basicnya untuk smart room itu kan pasti ada software untuk video conference, terus ada perangkatnya untuk video conference kayak Poly, terus ditambah dengan ada smart automation. Di ketika kita meeting, kita one touch saja, semua dari lightning, AC, sampai TV pun itu bisa kita kontrol dalam satu tablet aja. Oh, jadi one touch gitu ya. Jadi satu device bisa untuk semuanya gitu. Ya, jadi kalau misalnya mau meeting offline nih, kita klik, ya lah. Terus ketika kita meeting online atau hybrid, ya lampunya meredup. Gitu. Jadi udah mengikuti yang apa user mau. Kalau nggak ada itu mungkin agak bingung ya, lampu sendiri gitu ya. Ini tirai sendiri. Ataunya kontak tim IT. Ujung-ujungnya tim IT lagi yang dipanggil ya. Tim IT-nya nanti kewalahan, semua manggilnya tim IT gitu. Karena memang saat ini kan banyak yang apa semua dengan teknologi yang ada. Dan kalau misalkan agak sulit kan mereka juga sulit gunakannya kan ini dibuat sesimpel mungkin, semua orang bisa pakai, orang bisa bekerja dengan maksimal gitu ya Pak ya. Oke. Kalau komponennya apa aja sih Pak untuk bisa menciptakan smart room ini? Untuk smart room ini biasanya sih video conference, terus kita ada ceiling speaker. Jadi speakernya udah nggak di ruangan lagi, mungkin udah di atas langit-langit. Terus ada TV biasa, sama wireless presentasi. Jadi di meja ini udah benar-benar bersih, udah nggak ada perangkat-perangkat lagi. Jadi si user taunya hanya menggunakan, tapi semua dukungan yang ada di sekitarnya ya udah nggak kelihatan, tapi bisa digunakan secara normal, secara bagus dan oke. Jadi kalau digabungkan dari room, Poly dan smart room-nya itu bakal menjadi satu terobosan baru untuk bisa kerja hybrid seperti cara ini gitu ya, hybrid working gitu ya Pak ya. Iya, ya, tepat. Jadi kita buat satu ekosistem yang baru gitu kan ya. Ekosistem yang tanpa kabel, kabelless. Jadi udah bersih, clean, jadi user bisa pakai mejanya buat semestinya meeting. Karena memang meeting meja kabel di mana-mana, tarik sana tarik sini gitu ya. Oh, sangat tuh. Oke, iya benar.
Jadi, dengan teknologi yang ini mungkin minimalis. Ya. Mungkin ada tambahan Pak dari Pak? Kalau saya sih, saya lihat memang di beberapa eh, customer yang memang kebutuhan ini jadi kayak online online meeting ini memang sudah jadi tren kita dimanapun gitu. Ya sekarang juga mau pakai Zoom, mau pakai yang lain itu sudah jadi interoperability-nya bisa saling ngomong kalau saya lihat ke depannya gitu kan ya dalam 2-3 tahun ini karena orang sudah nggak akan lihat pakai A, B, pakai C gitu ya. Yang penting adalah pakai apapun juga kita bisa kumpul. Itu yang saya lihat ke depan. Ya tren yang saat ini ya tren hybrid working itu sendiri gitu ya mungkin banyak juga kan kantor-kantor yang udah nggak untuk kantor fisik lagi dimanapun karyawannya yang penting jadi bisa disubmit dengan baik gitu ya. Mungkin juga informasi kalau tadi dilihat hybrid working gitu ya, kembali kantor mungkin juga apa sih yang cocok nih solusinya ya untuk meeting yang kecil, meeting yang medium gitu ya, atau yang besar. Nah mungkin juga saya coba infokan dari Poli, ada website yang bisa diakses ya, itu alamatnya spaces.poli.com ya, jadi itu bisa digunakan untuk estimasi nih kira-kira solusi yang cocok ruang kecil, ruang besar atau untuk ruang yang seperti tadi khusus gitu ya, command center itu dari website itu bisa kelihatan. Bisa Ya. ditayangkan. Ini nanti kelihatan ya Pak. Iya kelihatan. Ya sebesar apa bisa untuk menggunakannya gitu ya. Iya. Iya. Satu terobosan bagus juga ya. Kayak kita bisa lihat, saya punya ruang berapa meter kali berapa meter gitu ya. Nah nanti penampakannya tuh seperti apa? Ya. Jadi ya mungkin kalau dari secara user melihat juga kita ketika pakai ruangan yang kecil nih kita pakai apa? Tinggal pakai poli, misalnya pakai poli tipe apa. Jadi kita udah nggak perlu mikir yang gimana-gimana. Jadi yang template-nya udah ada. Gitu kali ya Pak. Maksudnya untuk ruangan tipe A, tipe B, atau C, gitu kecil, menengah, besar gitu apa aja sih komponen yang perlu gitu ya. Jadi mungkin orang-orang yang nggak tahu, orang-orang yang nggak ada bayangan sama sekali bisa lihat di situ gitu ya. Oh, bangunan itu seperti ini, kita kantor kita seperti ini gitu ya. Oke. Oke, Pak. Itu bisa di search di mana Pak? Iya, mungkin bisa tunjukkan spaces.poli.com alamat internetnya spaces.poli.com ya. Jadi spaces spaces.poli.com ya. Nah itu nanti kita bisa klik lalu interaktif ya untuk solusi ruangan yang cocok. Jadi itu maksudnya kita bisa masukin ruangan kita besar segini misalkan 3x3 gitu Pak, bisa gitu ya? Iya betul. Jadi nanti dia langsung simulasi sendiri gitu ya. Yang cocok yang apa nanti juga ada cablingnya gitu ya. Jadi kita nggak perlu buat misalnya diagramnya semua sudah disediakan. Menarik. Boleh diketik aja spaces.poli.com. Sambil menunggu ya mungkin ya Facebook. Oh pakai A Facebook ya .poli.com ya .com ya. Apa ya biar sama-sama. Jadi ini jadi kalau kita klik misal untuk perkantoran ya Office, klik Office ya itu. Nah jadi kita klik Zoom. Nah kita bisa kelihatan di sini ukuran ruangannya
sebesar apa ya, ada medium, ada large gitu. Jadi contohnya kita klik yang langsung Langsung 11 sampai 15 ya. Nah, dari sini udah kelihatan estimasi yang bisa mendukung sumber gitu ya. Perangkatnya yang cocok seperti apa. Jadi bisa jadi pertimbangan. Terus ada nanti komponen tambahnya yang di bagian custom itu bisa ceiling mat-nya seperti apa. dijelasin semua di sini ya Pak ya. Nah, Kira-kira Pak, kisarannya aja deh Pak. Misalkan untuk budgetnya sendiri gitu Pak. Untuk paket lengkap ini gitu, di berapa sih Pak kira-kira kisarannya? sensitif ya. Kita harus bukan dulu ya, karena ini dari 3 ini ya Pak. Dari 3 bukan solusinya. Solusi ya. Iya. Mungkin kalau ada yang kebutuhan harus tanya kita, nanti kita susun gitu ya Pak ya, budgetnya berapa, dari kayak seperti apa, dari folinya, nanti dari arsiteknya seperti apa untuk ruang dan gitu ya Pak ya. Ya, biar biasa juga kayak seperti Marian biasanya kan dia buatin gambarnya dulu supaya apa bener-bener apa, oh kita juga akan survei Iya, gitu kan, kita ukur gitu, oh optimalnya diletakkan di mana, karena juga kadang-kadang ada juga penempatannya nanti kita perlu kadang-kadang backlight atau enggak gitu, karena kan ada pernah kejadian begitu backlight jadi salah posisi di kamera gitu. Ya, jadi kelihatan siluet Oh, ruangan oke. seperti ya. Ya, ini siluet itu menarik, tapi untuk konsep ini agak penerapannya keliru, salah gitu kan ya. Kemudian juga akustiknya gitu kan ya, kadang-kadang juga suara dari luar atau dari sebelah waktu kita meeting kok agak bocor begitu ya. Coba suara dari lain ya Pak. Nah, termasuk juga nanti apakah perlu kayak seperti ini bagus juga ada blue wall, ada ya nanti berapa ukurannya, dimensi itu perlu satu custom gitu ya Pak. Ini bisa ceritakan. Perlu survei lebih lanjut, lihat dari biar ketika kita sizing benar-benar usernya ini tahu kebutuhannya, dan kita nggak meleset juga untuk dari segi harga, dari segi komponen apa yang perlu haruskan dipasang. Betul. Juga ya. Ya, memang yang mungkin paling mudah ya udah beli perangkat ini taruh gitu ya. Bagus sebenarnya harus mempertimbangkan apakah misalnya kedap suara, kalau enggak suaranya kan mantul-mantul gitu. Nah, yang kedap suara. Jadi memang biasanya ada yang lebih bagusnya ini ada yang survei memberikan solusi yang tepat. Gitu. Tapi jangan sampai pas lagi di atasan, kalau ada suara masuk, jadi salah persepsi gitu kan. Iya. Ini memang butuh satu solusi buat mungkin lebih harus ya, karena kan ruangan tiap kantor, tiap tempat-tempat itu berbeda-beda gitu kan ya. Bukan mungkin tadi singkatnya untuk kapasitas berapa orang gitu, tapi kan balik lagi ke ruangan masing-masing, ke kantor masing-masing gitu ya Pak ya. Ya pernah ada mungkin juga ketemu itu ruangan apa kaca semua. Oh, ada semua ya Pak. Jadi kalau langsung Makan bayam yuk. pasang suaranya akan mantul-mantul. Iya. Jadi Oh, itu susah ya. ya, kalau di musik reverb itu Bilang yang yang tadi. kita kan charity. Nah, di situ kita perlu satu treatment khusus gitu ya, agar kita penerapannya itu jadi optimal. Mungkin apa namanya, ya balik lagi ya Pak, untuk menghadapi kesiapan kita menghadapi hybrid working ini memang harus diperlukan satu kesatuan dari yang tadi dijelaskan dan kalian gitu ya. Jadi satu paket lengkap gitu ya. Kalau misalkan nasi goreng lengkap pakai telur lah gitu ya Pak ya. Pakai telur, pakai udang, Iya, spesial ya. yang spesial Pak. Jadi apa namanya, untuk yang kerja dimanapun tetap bisa kualitasnya baik, tetap bisa kerjanya juga maksimal, nggak terganggu sama namanya
keadaan-keadaan yang mumpuni gitu ya, dengan adanya teknologi ini dipermudah ya, Pak ya. Mungkin ada lagi Pak yang mungkin mau disampaikan Pak, info-infonya, mungkin pernah ada pengalaman di mana gitu Pak, biar jadi satu masukan juga Pak. Mungkin ada, oh ya saya tertarik nih mau pasang ini gitu Pak. Mungkin sharing aja kemarin saya dari salah satu big customer ya online di Indonesia. Oke, bahkan cukup lengkap masuk tadi Zoom room. Jadi masing-masing ruangan mungkin ada 40 ruangan itu ada perangkatnya. Dan memang setiap perangkat itu sudah pakai Zoom room. Jadi mereka memang untuk user terutama ya harapannya begitu masuk ruangan ya langsung bisa join meeting Zoom seperti yang tadi diinformasikan. Jadi nggak gimana sih caranya gitu ya. Tim teknis lagi ya Pak. Ya, mereka kan pace atau apa istilahnya kebutuhan itu sangat cepat ya, dinamis karena ada kompetisi. Jadi meeting dari meeting time itu sangat back to back ya, sangat mepet. Jadi memang ruangan penggunaan ruangan itu sangat perlu sangat efektif. Jadi nggak bisa kebuang. Nah, itu di mana peran Zoom room, kemudian juga perangkat-perangkat yang mendukung, kemudian soundnya, tata ruangnya itu sangat penting. Tata ruang lebih ke varian kali ya nanti. Mau seperti apa, tampilannya seperti apa. Nanti kembali juga ke requirement dari user ya. Mungkin tadi disebut, saya mau ada kabel nih di meja, apakah mejanya sering dirubah lewatnya. Mejanya meja apa ya? Meja mahal ya. Jadi harus setting mic gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Mungkin ada yang mau ditampilkan di Ya, iklan yang digunakan ya. ini kami speakernya sama ya Pak. Tadi ada beberapa ukuran ya Pak. Jadi sesuai kebutuhan gitu, mau berapa orang, perlunya gimana gitu. Ya betul. Jadi personal ada yang paling kecil, jadi bisa mudah dibawa-bawa. Dia ada baterai juga, terus tahan lama juga, 2 jam lebih ya. Lalu ada yang di tengah. Nah ini yang plan yang kita pakai yang paling besar. Nah kalau paling besar dia nggak ada baterainya, jadi perlu colok ke listrik karena emang mic dan speakernya itu kemampuannya lebih kencang ya. Terus juga koneksi ke laptop sebenarnya bisa tanpa kabel, jadi menggunakan Bluetooth atau USB dongle. Oke, jadi nggak perlu tarik-tarik kabel lagi Pak. Kita colok di sini mana colokannya gitu buat connect ke laptop gitu, pakai Bluetooth aja udah bisa gitu ya Pak ya. Betul. Kalau laptopnya ganti, kita bisa colok aja nih USB dongle-nya, pindah komputer, dan otomatis ya keinstall kepake di komputer lain. Ini udah paket lengkap ya Pak, ini udah ada gitu ya Pak. Dan mic ya. Mic ya. Oke, mungkin ada lebih lanjut lagi Pak, kita lihat. Ya, ini yang poly dengan Zoom ya.
Ya, jadi ini solusi-solusi dari Poli yang dukung Zoom. Kita bilang dukung tempat dari personal sampai yang tadi ruang meeting, hybrid working. Jadi nggak cuma speaker aja ya Pak, kalau tadi kita lihat teman-teman banyak banget produk dari Polri sendiri untuk bisa mendukung hybrid working ini gitu ya Pak. Ya, betul. Dan memang boleh bilang Poli salah satu yang portfolio-nya paling lengkap untuk Zoom, dari headset, speakerphone, video endpoint, sampai IP phone yang nanti ke Zoom. Oke Pak, balik lagi ya Pak. Ya. Jadi dari Zoom room-nya, perangkatnya, ya nanti kalau memang membutuhkan untuk tata ruang di kantornya gitu ya. Oke, Pak, mungkin kita ada kesempatan untuk bagi para peserta bertanya, Pak. Silakan, mungkin para peserta ada yang mau ditanyakan. Kebetulan ini ada pakar-pakarnya langsung, bisa ditanyain. Ya, jadi kita tanya terkait Zoom ya Pak Sini ya. Iya. Dari Kita perangkatnya, bantu atau dari solusinya ruangannya gitu. Ya, Kalau ada yang pernah kena kendala apa gitu, dari Zoom atau Poli, Ya. saya tanyain. ini tanya langsung ya. Langsung. Silakan apa buka mute-nya ya. Ya. Kalau itu boleh di-chat atau gimana? Boleh diisi di kolom chat juga boleh. Ya Pak, biar memudahkan. Mungkin Mas sambil kerja, sambil ikut podcast kita kali ini, jadi mau tanya sungkan gitu ya, boleh silakan diisi di chat box-nya. Tapi memang kebutuhan namanya Zoom room seperti ini dan perangkat dari Polri juga memang tinggi banget ya Pak ya bersama ini. Ya, ada dari beberapa lihat ya saya tidak adanya hybrid karena yang lalu online itu ya sudah jadi habit di lifestyle gitu kan ya. Jadi memang yang masa pandemi kemarin karena nggak boleh ke kantor ya, kurangin yang memang banyak kebutuhan untuk yang personal, headset, speakerphone. Nah kalau dilihat memang di market juga banyak nih headset mungkin yang lebih terkenal ya, ada ya consumer gitu. Nah, teknologi-teknologi itu seperti active noise cancelling, passive noise cancelling itu dari Poli juga ada. Nah, sekarang yang memang kembali ke kantor nih, hybrid working ya. Satu pertanyaannya, kapan sih pandemik ini selesai? Kayak nggak ada yang tahu jawabannya sih Pak kayaknya, karena memang grafiknya selalu turun naik, nanti ada virus yang lain segala macam. Seperti roda, sekali di bawah, di atas. Ya, jadi memang dari kitanya yang perlu menyesuaikan dengan keadaan gitu. Jangan dengan ada keadaan pandemi seperti ini, oh udah deh nggak bisa kerja, udah deh kita nggak produktif lagi, kan nggak mungkin juga ya Pak ya, karena kan ekonomi tetap harus berputar, harus Dapur harus kebul. iya benar Pak, benar banget. Nanti kita nggak makan Pak, gitu. Jadi memang mau nggak mau kita dipaksa untuk menyesuaikan dengan keadaan. Mungkin teknologi seperti ini akan terjadi juga kalau tidak ada pandemi pun. Cuman mungkin masih beberapa tahun ke depan. Tapi kita dipaksa mau nggak mau siap pada saat pandemi waktu itu terjadi. Lebih kurang 2 tahun yang lalu. Memang itu merubah setiap kehidupan kita lah ya. Cuma secara dari segi pekerjaan gitu pasti udah berubah. Yang biasanya kegiatan apa gitu pasti berubah 80 derajat. Jadi memang kita mau nggak mau harus berdampingan, harus bisa menyesuaikan diri lah gitu ya kan. Ya solusi-solusi yang Bapak sampaikan juga salah satu menjadi
cara kita untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan-keadaan seperti ini gitu, jangan kesiapan kita untuk menghadapi hal itu. Mungkin termasuk satu kan dari Bapak Agus Dwi Yuda, untuk poli jika masa garansi sudah habis, apakah masih bisa diservis? Bukan Pak Christian. Oh ya, pertanyaan bagus ya, Pak Agus. Ya, jadi kalau untuk poli, mungkin sebelumnya Polycom, warranty atau maintenance habis, itu sebenarnya masih bisa nanti dibelikan maintenance atau garansinya. Kalau rusak itu akan diganti, gitu ya, itu masih bisa. Tapi baru tanggal. Oh, oke. Berapa lama? Jadi kalau maintenance itu bervariasi, ada yang 1 tahun minimal, ada yang 2 tahun, 3 tahun, atau memang custom ya, requestnya bisa minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun. Oh, bisa custom juga, mau request berapa tahun gitu. 1 tahun bisa. Jadi cukup fleksibel dari poli. Ya, jadi poli ini menjawab setiap kebutuhan para peserta gitu ya, para yang membutuhkan lah ya. Oke. Udah cukup jelas. Mungkin Pak Agus. Mungkin ada pertanyaan sebelumnya. Ya. Oh ya. Oh ya. Ya mungkin kalau dilihat memang sebelumnya video conference ini hampir di tiap entity kemudian ada pengadaan gitu ya. Memang setelah pandemi semua beralih ke cloud, Zoom gitu ya. Nah memang kalau dilihat sekarang ini transisi kembali ke kantor. Nah dari Poli memang sebelumnya kalau yang Polycom itu solusinya lengkap termasuk yang video conferencing yang on premise-nya. Nah, sekarang kalau lihat trennya sudah perangkat yang mendukung ke cloud yang Zoom gitu ya. Memang beralih. Jadi, apa namanya? Wah, ini memang ya Pak. Jadi memang space-nya juga bisa disesuaikan, kebutuhan apapun bisa disesuaikan ya Pak. Jadi bisa dibicarakan semua gitu ya Pak ya. Ya. Jadi ya khusus untuk yang garansi itu bisa nanti biasanya dari serial number plantnya kita bisa informasikan nih untuk istilahnya penambahan atau perpanjangan garansi. Jadi kalau ada kerusakan itu masih bisa diganti. Ada lagi pertanyaan lain? Ini terus teknologi ada yang ditawarkan juga mungkin dengan ruangan yang udah didesain sama Arya, ada kendala nggak sih Pak? Maksudnya kendala apa sih gitu yang terjadi desanya? Biasanya ya pada awal pandemik ya. Jadi biasanya masalah dari hubungan maksudnya internetnya gitu ya. Karena kan kadang-kadang kita ada satu poin itu dipakai rame-rame, sama ya seperti kita punya kayak jalan gitu kan ya. Tidak besar tapi mobilnya terlalu banyak. Mobilnya agak macet. Dan itu tuh dari sisi yang kita lihat dan ya awalnya begitu. Mungkin ada lagi Pak Rian atau Pak kendala-kendala yang lain. Mungkin untuk kendala yang sering sih biasa dari kabel ya. Dari kabel kan karena mungkin dari masa pandemi ini hybrid, terus tiba-tiba pas sudah setelah pandemi dia masuk terus jadi hybrid. Nah perangkatnya ini kan banyak kan ada gangguan atau masa garansinya habis atau kabelnya yang putus. Kebanyakan sih seringnya seperti itu sih. Ya, jadi ketika ditinggalin lama nih, nggak pernah digunain, terus pas balik lagi mau digunain ya semuanya gangguan. Seperti mobil gitu ya, kalau nggak dipakai lama kan akan jadi problem. Sebaiknya Dipanasin ya. Makanya kalau kayak kita temenan, lama nggak ketemu gitu kan, udah beda cara ngomongnya Pak ya, ngobrolannya udah beda gitu.
Sama halnya juga dengan perangkat juga ya Pak. Maksudnya perlu ada perawatan, perlu ada apa ya maintenance-nya gitu. Mungkin kemarin pandemi sekian tahun nggak ke kantor atau segala macam nggak dinyalain, nggak digunakan atau pengaruh juga gitu ya. Tapi sebenarnya itu nggak satu masalah yang besar juga kan, sebenarnya bisa diatasi juga ya Pak. Oke, oke, ada masuk lagi pertanyaan nih dari pembangunan. Oh, terkait lagi nih Pak Christian. Yang sekarang dilakukan, apakah sudah menggunakan perangkat poli? Ya. Oke. Ya, Bapak ya Pak pembangunan. Ya, kan sekarang kita menggunakan perangkat poli ya, itu juga disesuaikan isi ruangan yang dari tadi misal menggunakan mic speaker yang ada di meja ini Pak, ini namanya sing ya, sing dia yang paling besar 60 gitu ya. Jadi kalau dilihat cukup dengan satu speaker di ruangan, plug and play ke laptop, nah kita bisa udah melakukan nih, suaranya juga jelas dari yang bisa ditangkap gitu ya. Nah untuk kamera tadi memang sudah menggunakan poli juga, itu E70 kameranya. Jadi memang kita sekalian untuk mendemonstrasikan perangkat poli, kebetulan yang digunakan di acara ini yang USB plug and play ya. Nah, kelihatannya bentuknya cukup futuristik, itu USB kamera aja ya. Ada dua lensa tele dan wide. Jadi untuk jarak jauh ataupun dekat dia bisa lebar cakupannya. Ya, jadi yang duduk di ujung hanya jarak 50 cm, kira-kira itu masih bisa ketangkap. Gitu. Angle-nya cukup besar juga ya. Berapa kira-kira Pak? 20 derajat Pak. 20 derajat lebar bener itu Pak. Ya, padahal kecil sini ya. Kecil-kecil sampai rapid ya Pak ya. Berarti kan. Jadi cukup dipasang di tripod, itu bisa, atau digantung di TV ya. Biasanya kalau di tempat Bapak Ibu ada TV-nya, nah itu bisa. Portnya jauh gimana Pak? Apakah bisa dihitung juga sampai ke apa mesti di zoom in gitu? Ya, ya betul. Jadi kamera ini ada dua lensa, tele dan wide. Nah, tele ini memang untuk jarak jauh gitu ya. Jadi estimasi dia bisa sampai 8 meter. 8 meter. Oh, Jadi kalau ini bisa kelihatan jauh. Waduh, hati-hati. ya, dan kamera ini juga dilengkapi dengan fitur ini auto tracking. Jadi yang ada yang bicara dia bisa zoom in, gitu. Bisa deteksi secara otomatis. Ya, mungkin menambahkan ya, kalau untuk poli sih udah banyak. Mungkin dari universitas besar yang udah melakukan hybrid juga banyak yang pakai poli. Sama bank-bank mungkin juga banyak yang pakai poli. Karena udah hybrid ini ya, memang perlu video conference-nya. Jadi nggak perlu diragukan lagi gitu ya. Udah terpercaya, udah banyak yang pakai juga gitu ya Pak ya. Oke, jadi mungkin tadi ada sempat ke skip, ini speakernya sebelah sini yang kita gunakan. Oh iya, ya. Jadi paling besar ya Pak ini. Yang paling besar dan USB. Jadi kalau USB cukup simple, plug and play kalau ke laptop atau PC. Tadi disampaikan ya, simple, nggak perlu teknisi gitu ya Pak ya. Apapun bisa sendiri gitu ya. Oke. Oke, tadi dari pembangunan ini sudah cukup ya, yang terlihat katanya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari Inyoman Budi Astika. Produknya impor, apakah sudah ada TKDN-nya dan vendor sudah masuk katalog nasional di LKPP? Ya, betul. Jadi memang kalau poli sebenarnya sama ya, Polycom atau Panasonic itu produk dari US, dari luar ya. Untuk TKDN belum ada TKDN-nya. Kebetulan memang untuk solusi video conference atau webcam atau kamera speaker ya, maksudnya yang kamera video conference
itu memang yang lain juga belum ada ya TKDN-nya. Paling mungkin speaker, kalau speaker ada yang Nah, kalau terkait e-katalog dari Polri sudah ada, sudah cukup banyak yang masuk ke LKPP. Oh, sudah cukup banyak Iya, yang masuk. untuk variasi barangnya. Kita juga rekreasi mandiri udah masuk gitu ya untuk poli ini sendiri gitu. Jadi nanti kalau memang ada kebutuhan bisa langsung kontak ya, nanti hubungkan langsung, kita akan buatkan solusinya sesuai kebutuhan Bapak Ibu sekalian saat ini gitu. Karena kan tadi mungkin udah cukup jelas dijelasin sama Poni dan varian gitu. Ini menjadi satu solusi yang memang dibutuhkan untuk sekarang ini gitu. Jadi bisa Bapak Ibu menghubungi dari tim TKM, Rekreasi Mandiri Teknologi, karena memang sudah masuk ke katalog. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Jadi, ada pertanyaan, Poli apakah bisa untuk zoom in, zoom out, maksudnya di lensanya, Bang? Ya bisa Pak. Jadi yang terkait kamera di ruangan menggunakan kamera tadi Studio E70 ya, yang tadi sempat ditunjukkan bentuknya yang seperti piringan gitu. Itu dia bisa memang manual ya, di zoom in zoom out ataupun otomatis ya, otomatis auto mendeteksi siapa yang berbicara bergantian. Ya, jadi itu nanti kalau memang ada kesempatan waktu kita bisa coba tes lah ya, coba didemokan gitu ya. Bisa ya Pak ya, nanti dites seperti apa sih di zoom in zoom out-nya gitu ya Pak ya. Kalau yang saya udah coba kemarin nih Pak nih kameranya, pas di zoom in zoom out aja langsung pindah dia tangkap dulu besar, baru fokus ke satu orang lagi yang bicara gitu ya Pak ya. Jadi orang kaget-kaget besar gitu ya Pak ya. Ya, Jadi betul. diambil dulu, capture semuanya, baru suara dari mana gitu ya. Ya, betul. Jadi memang ada beberapa opsi untuk kamera tadi ya. Outnya kalau yang otomatis kita bisa set metodenya, istilahnya zoom out dulu, zoom in, atau nanti langsung cut gitu. Jadi ya macam-macam itu juga mungkin ada yang kurang cocok nih kalau auto zoom gitu ya. Nah, kita bisa rubah settingannya jadi hanya istilahnya sejumlah peserta di ruangan tersebut. Jadi walaupun ada yang bicara, dia kameranya nggak akan zoom in pembicara. Oh, jadi tetap full gitu. Sejumlah peserta. Nah, yang kita gunakan saat ini memang hanya group framing istilahnya, atau hanya sejumlah peserta di ruangan yang di kamera tersebut. Jadi benar-benar sesuai kebutuhan ya Pak ya. Iya. Gitu ya. Betul. Dan zoom in, stay conference semua juga bisa gitu ya Pak ya. Iya. Pertanyaannya? Ya, jadi tambahan aja mungkin selain kamera di ruangan ini memang ada yang misal kamera model lain yang PT set, optical lens itu juga ada dari Poli. Nanti kan tergantung kebutuhannya, Bapak Ibu. Ya, cukup ini cukup apa? Range-nya cukup lebar. Ada yang 4 kali zoom, ada yang 12 kali zoom, gitu kan ya. Ya, lensanya, gitu. Ada fleksibel, BPZ, dan time itu berarti kiri kanan ya, tilt naik turun juga bisa. Ya, istilah lah ini ya Pak ya, kamera ya. Ya, karena memang profesional kamera di Poli. Jadi canggih banget ya Pak kameranya. Iya. Ya. Mumpuni, maksudnya cukup untuk kita bisa hybrid taping tadi itu ya. Iya. Sebagai tambahan tadi mungkin selain di tripod itu bisa ditempel juga di TV gitu, di layar TV gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi penempatan itu bisa berbagai opsi ya. Contohnya di tripod, misal untuk contohnya di dunia pendidikan atau diklat gitu ya, training akademi,
kita bisa taruh di depan seperti ini atau digantung dari atas gitu Oh, ya, bisa juga ya Pak. juga dia bisa otomatis deteksi atau ditempel atau dipasang istilahnya ya di bawah TV atau di atas TV itu juga bisa ada mountingnya. Kita nggak mau beli tripodnya deh Pak gitu. Bisa juga ya Pak langsung di kali TV gitu ya Pak. Iya sekali. Jadi memang nanti kembali ke solusi ya ruangannya Balik lagi ya. Gitu ya, Pak. TV-nya mungkin berapa inch nanti cocoknya pasang di bawah atau yang di atas. Perlu didesain dari awal, kecuali memang sudah ada TV gitu ya di ruangan atau udah pakai proyektor, nanti memang ya mengikuti. Ini fleksibel ya Pak ya. Sebenarnya maksudnya bisa juga yang sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu sekalian gitu ya Pak. Iya. Bu, mungkin ada pertanyaan selanjutnya yang mau ditanyakan. Oh, ini ada masuk dari Husni. Apakah ada semacam trade-in karena mau pakai yang lebih speknya karena ruang besar? Mungkin sebelumnya udah pakai poli juga kali Pak, terus dia mau udah punya poli terus mau trade-in karena perlu spek yang tinggi dan ruangannya mungkin tambah besar, mungkin kapasitas orangnya juga kantornya lebih besar lagi. Memungkinkan nggak tuh ya Pak ya? Iya, untuk video terutama ya Pak ya, dari Poli memang kebetulan ada program trade-in Pak. Jadi yang dulu RPG atau group series yang warnanya silver, itu ada program trade-in untuk yang ke endpoint baru yang tadi support Zoom Room, jadi langsung kita bisa join ke Zoom. Nah, keuntungannya juga kamera, misal di tempat Bapak sudah ada kamera Polycom yang dulu yang PT Set tadi yang warna hitam atau abu-abu, itu kameranya masih bisa digunakan Pak. Jadi yang diganti atau ditambahkan itu kodeknya, istilahnya video processing unitnya. Jadi kameranya itu bisa dipakai, jadi bisa lebih berfungsi ya. Kita nggak perlu mengganti kameranya kalau masih bisa memenuhi requirement. Jadi nggak perlu ganti semua ya Pak ya. Jadi misalkan mungkin dari Bapak Suhus ini, oh saya udah ada ini Pak, mungkin bisa pakai ke kita, nanti bisa disesuaikan gitu ya Pak. Oh yang ininya aja nih tambah atau apa gitu ya Pak ya. Ya. Oke, nah ini kalau dilihat kebetulan setting kameranya udah diganti ya. Jadi kelihatan sekarang istilahnya ini fitur baru Bapak Ibu. Jadi dari Poli terus mengembangkan ini yang istilahnya people framing. Oh, Ya. jadi sendiri Pak, gitu ya Pak. Jadi kelihatan istilahnya tujuannya Poli untuk memberikan meeting equality. Jadi kesamaan meeting nih dalam online meeting ya, kadang duduk jauh itu dia bisa tetap gambarnya sama besar ya dengan yang duduk di depan kamera. Ini dia bisa mendeteksi sampai 6 peserta bersamaan walaupun kameranya hanya satu nih gitu. Yang kecil ya Pak. Bisa mudah banget dibawa juga ya Pak. Ya. Ini mungkin buat nanti yang peserta yang saya duduknya di belakang aja deh, masuk bunyi nggak bisa ya. ya. Betul. Iya. Ya, iya. Nanti ada satu orang lagi join supaya dia nanti bisa jadi 5. Ya, mungkin bisa kita minta satu orang tambahan, coba. Bisa Bangga, ayo silakan. Ya, boleh. Satu orang tadi buat kita tes ya. Kan katanya tadi bisa sampai 6 ya Pak? Ya, 6. Yang tadi di pinggir, jadi di tengah ya. Jadi dia akan menyesuaikan waktu ya. Nah,
Nah, menarik juga ya. Iya, menarik, menarik. Jadi ini fitur yang baru, cukup dengan update software di perangkatnya. Jadi walaupun udah beli, misal Bapak sekarang nanti ada pembaruan fitur atau fitur baru, bisa Iya. di update software aja cukup. Handphone ya Pak, kita update terus. Iya, iya, Oke, iya. oke. Jadi benar-benar yang tadi seperti saya bilang ya Pak, berarti kita nggak bisa sembunyi-sembunyi lagi, semua udah on screen semua ya. Oke. Pertanyaannya? Oke, ada masuk pertanyaan baru nih dari Pak Panji. Saat ini sering sekali Zoom digunakan untuk media meeting internal. Maka BW yang dibutuhkan tetap sama dengan meeting dari luar kantor, lalu kolaborasi dengan kamera poli. Berapa kapasitas BW yang dibutuhkan mengingat menampilkan video dengan resolusi tinggi? Silakan. Ya, mungkin saya akan jawab gitu ya. Jadi, kalau kita pakai Zoom, ya, jadi kalau dulu di video conference itu kan ada tempat kumpulnya yang namanya MCU, Point Conference Unit gitu ya, yang kita pasang di satu tempat gitu kan ya. Nah, sekarang sudah beda gitu ya konsepnya dari dulu. Nah, MCU multi-point ini akan dipasang di cloud gitu kan ya. Artinya di cloud internet gitu. Jadi kalau misal di kantor tersebut hanya ada satu orang, ya memang bandwidth-nya hanya satu aja yang ke cloud gitu kan ya. Dan bandwidth-nya sendiri itu tergantung dari frame rate-nya atau resolution. Biasa kita dari mungkin di bawah 1 meg sampai dari pengalaman saya ya sampai 5 meg gitu kan ya, tergantung resolusinya mau pakai Full HD 1080 dan berapa frame rate. Nah, begitu jawabannya gitu. Kecuali kalau di tempat kantor tersebut ada dua, ya bandwidth-nya dikalikan dua ya, karena kan ruang meetingnya ada di atas gitu kan ya, atau 3 gitu. Mungkin bisa tambahkan juga Pak Rian ya. Mungkin untuk bandwidth, benar kata Pak Sony, mengikuti dari resolusi masing-masing. Tapi seharusnya dari internal sama yang di luar pun harusnya sama. Jadi nggak ada perbedaan antara ketika kita internal bandwidth-nya lebih besar atau di luar lebih besar. Itu pun bandwidth-nya sama, hanya Ya. mengikuti dari resolusi yang ada. Ya dari kita tetap lihat juga, kadang ada juga peserta dari handphone, karena layarnya kecil, ini cukup resolusi juga kecil layar, sehingga bandwidth-nya akan lebih kecil lagi, lebih hemat. Ya. Pak, mungkin ini sekalian menjawab Pak, tadi zoom in zoom out-nya, tadi kan kalian berbicara langsung ya, Betul. Jadi ini opsi konfigurasi kamera yang lain, yaitu auto speaker framing. Jadi kalau tadi kan dibagi langsung meeting equality ya. Nah, kalau kali ini dia kameranya akan mengejar nih siapa yang bicara. Jadi akan zoom in gitu. Jadi kalau dilihat kita jaraknya cukup dekat, dia tetap bisa deteksi ya siapa yang bicara, kemudian dia akan zoom in. yang lainnya harus diam ya gitu ya Pak ya. Iya, betul. Kalau semua bicara, dia akan zoom out gitu ya. Jadi memang dia otomatis deteksi siapa yang bicara, bergantian akan zoom in ya ke pembicara, dan juga kadang ada efeknya nih, dia zoom out dulu, baru zoom in. Jadi kalau dilihat, di sini kita nggak ada istilahnya kameramen atau yang operate kamera ya, otomatis. Siapa yang bicara gitu kan. Caranya gitu. Gitu. Ke pertanyaan yang tadi mungkin sudah jelas Pak Panji jawabannya dari Pak Panji. Ya, terima kasih. Sama, terima kasih. Kita masih tunggu ada pertanyaan tambahan. Nah, saat ini ya, tentang kita coba
lihat sini kan serta di tempat kerja mungkin tujuannya apa bisa langsung ditanyakan. Mungkin sebagai tambahan informasi untuk PT Trikreasi Mandiri ini udah banyak banget produk, kurang lebih 1.000 lebih lah, 10.000 lebih di produk ada di katalog. Jadi Bapak Ibu yang mungkin memang ada kebutuhan bisa langsung cari kita di katalog karena kita produk kurang lebih 10.000 ada banyak banget lah dulu sesuai kebutuhan bisa cari Bapak Ibu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari pembangunan. Kamera tersebut untuk ukuran ruangan berapa? Maksudnya mungkin yang dipakai di saat ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, oke. Kamera yang digunakan untuk di acara ini yaitu E70 ya, Eco 70. Nah, secara guidance itu jarak otomatis deteksinya 8 meter dari kamera, ya masih bisa deteksi secara jelas dan otomatis. Biasanya kan kita lihat pemasangannya ya, apakah dari meja meeting atau berapa kursi. Istilahnya untuk meja meeting itu kira-kira kita bisa estimasi pemasangan kameranya. Nah, misal dirasa kurang jangkauannya, nah kamera ini bisa digabungkan 2 unit atau di kit-kit istilahnya digabungkan untuk coverage lebih luas. Atau mungkin nanti untuk ruang yang lebih kecil ya, dari sisi budget mungkin ini belum masuk. Nah, dari Poly juga ada kamera yang untuk ruangan lebih kecil. Nah, harganya juga di bawah dari yang digunakan saat ini. Ya, jadi tadi kalau sekarang yang kita gunakan ini 6 meter lebarnya, dari depan kira-kira 3 meter, Pak. Ya, 3 meter kali 6 meter yang kita saat ini. Kalau dari kamera sendiri dia bisa sampai 8 meter, jadi sebenarnya sampai belakang situ bisa. 8 meter itu mungkin kalau meja rapat kira-kira 6 ya, 6 kursi 12 spek, ya 12 spek itu juga cukup untuk langsung 12 sampai 16 spek. Besar ya, Pak ya? Ya, betul. Dan berikutnya mungkin portable, betul. Tadi Pak sudah disempet, kalau Bapak sempat lihat bentuknya cukup kecil Pak, pipih ya. Dia bisa dibawa-bawa dengan tripod. Sekarang pemasangannya itu bisa digunakan dimanapun, dan karena USB cukup plug and play ke laptop atau PC. Nah, kenapa memang bisa jauh? Karena dia tadi Pak lensanya ada 2, ada yang tele, ada yang wide. Betul, dan ini dimensinya juga cuma kira-kira 2 kilan tangan gini, kira-kira 40 cm dengan tinggi kira-kira hampir 10 cm lebih, dan tebalan ya kira-kira hanya separuh renggangan tangannya. Cukup handy kalau di bawah ya. Dibawa kemana-mana gitu ya Pak, nggak yang kan biasa kalau kamera-kamera yang mungkin dengan yang polusi seperti ini bisa besar gitu ya Pak, ini kan apa simpel banget gitu. Iya, ya ada satu kekurangan mungkin kalau dipasang. Kekurangannya ya Pak, kalau hanya dipakai di tripod kadang-kadang diambil orang. Karena saking mudahnya ya Pak ya. Mudahnya, nah itu harus hati-hati dalam merawatnya. Hati-hati pada saat ditaruh, bukannya khawatir karena kita mudah ini malah jadi satu kesempatan buat orang yang canggih nih kayaknya, oh saya mau deh bawa gitu Pak, gampang banget kalau mungkin ada pertanyaan tambahan nih Pak, jarak laptop ke kamera dan speakernya berapa meter? Jarak laptop ke kameranya? Ya, tadi mungkin sudah sempat diinfo ya, kalau dari kamera ini yang sekarang kita duduk 3 meter, ini jarak orangnya. Jadi di situ adalah dari kamera ke komputernya, artinya kan jarak berapa USB-nya. Jadi balik lagi tergantung dari USB yang disediakan. Di sini ada kira-kira mungkin 3 meter. Atau kalau mau lebih panjang lagi bisa pakai USB extender. Ya, betul Pak.
Jadi memang kabel USB yang digunakan ini ada 5 meter ya. Kalau perlu lebih panjang, saat ini banyak sih teknologi baru kabel USB, ada yang 10 meter, 25 meter, 45 meter ya, yang optik. Jadi bisa panjang. Dan mungkin kalau dulu harga kabel USB cukup tinggi ya, yang untuk panjang, HDMI juga ya. Sekarang kayaknya memang udah. Karena awal-awal itu harganya sekarang udah semua orang pakai lah ya. Mau satu kebutuhan juga kan ya Pak ya. Banyak yang bikin juga ya. Jadi, Oke, dari pembangunan nih, mungkin ada pertanyaan lagi. Sudah cukup jelas jelasan dari Bapak narasumber. Oke, baik. Terima kasih. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ada yang mau ditanyakan? Belum kita tutup. Kalau yang part lama masih punya nggak? Yang videoan? Ini kalau yang di baru udah nggak ada. Yang di baru yang Silakan Pak Anwar, udah ambil mau ada pertanyaan Pak? Boleh langsung ditanyakan Pak? sudah tanya ini ya. Istri kan ya. Kalau gua pengen gua baca ini aktif. Mitra kan ngeliat di masternya tapi boleh punya itu nggak? Nah itu kan dia ada minta yang videoan gitu. Yang jadi Silakan Pak Anwar. kenapa enak kenapa baca itu? Boleh punya mas buah apa enggak? Enggak, emang enak. Itu boleh diketik aja Pak kalau memang kita belum dengar nih Pak. Kita tiba-tiba close ada pertanyaan kan nyesal ya Pak ya. Bapak bisa langsung ditanyakan ke bisa. sales. Siap. Belum. Oke. Mungkin belum ada Pak. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan mungkin bisa langsung ditanyakan ke sales kita. Nanti kita akan sampaikan ke Bapak gitu ya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih buat para peserta dan juga para narasumber yang sudah meluangkan waktunya, membagi ilmu, membagi pengetahuan setiap dari teknologi yang ada untuk menunjang hybrid working saat ini, gitu ya. Saya ucapkan sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Saya Helen, pamit.